Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita mau saat teduh sejenak. Mari kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Karena Dia telah menganugerahkan kita untuk dapat berkumpul di tempat ini, di tempat yang maha kudus. Mari kita satukan hati kita berdoa pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau telah mengantarkan hidup kami Tuhan untuk datang ke bait suci-Mu Tuhan Yesus. Mau mempersembahkan hati kami dalam setiap puji-pujian yang akan kami panjatkan. Biarlah Tuhan kekuatan kuasa-Mu melingkupi kehidupan kami, sehingga kami terberkati Tuhan akan kehadirat-Mu. Dalam kebenaran firman-Mu juga, berkati Tuhan kami seluruhnya Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang berkarya hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Berkati Ibu Gembala kami dan Bapak Gembala kami Tuhan yang tidak dapat hadir di tempat ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang memimpin kehidupan mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian kepada Tuhan, sungguh besar setiamu. Engkau Tuhan,
yang dahsyat dan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kembali, yaitu tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kembali. Sebentar kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian hanya nama Yesus.
Tuhan atas segala pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah selesai Tuhan memuji-muji akan nama-Mu melalui pujian yang kami panjatkan Bapa. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah hati kami pribadi. Biarlah Tuhan Engkau yang menyucikan hati dan pikiran kami untuk tetap fokus Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi dan menguduskannya dengan pengurapan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat meneguhkan hati setiap jemaat Tuhan, dapat memulihkan setiap hati jemaat-Mu ya Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, berkatilah kami melalui kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Ya, selamat pagi buat kita semua. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini karena begitu besar kasih Tuhan bagi kita Bapak Ibu. Pagi ini sangat menikmati sejuknya Bandung ya. Dan saya percaya ada banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin terhalang karena hujan. Tapi tidak masalah karena ada juga ibadah online. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 51. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 21. Roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihat dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka,
Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa, hanya Dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Andi. Agak sedikit tarik nafas untuk bacanya agak sampai berapa ayat itu. Baik, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang cintakan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada hari ini adalah ikut terlibat melakukan kehendak Allah dalam pengiringan kita kepada Kristus. Jadi pastikan kehidupan kita sebagai orang Kristen bukan hanya sebagai penonton, tetapi ikut main di dalamnya. Ya, jangan seperti orang yang main sepak bola, ya. Orang-orang tepuk tangan. Itu bukan begitu. Maunya tendang sedikit lagi, miring 45 derajat, baru tendang, baru masuk. Kita bukan seperti begitu, saudara. Kita bukan supporter manapun, tetapi kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang harus terlibat di dalam pekerjaan Allah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian panjang kita membaca firman Tuhan ini, dan roti hidup ini begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu membaca dari pasal 6 itu ceritanya diawali karena Yesus menerima tamunya hampir 5.000 orang. 5.000 orang, ya, tidak terhitung perempuan. Dan ketika itu setelah Yesus berbicara panjang lebar tentang kehidupan ini, dan tiba saatnya mereka makan. Bayangin tamunya 5.000 orang. Ya. Tidak ada panitia waktu itu. Enggak ada ketua panitianya, enggak ada seksi dana, enggak ada seksi seksi konsumsi, enggak ada. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan melihat jumlah orang yang begitu banyak, murid-muridnya berkata, enggak mungkin kita kasih makan yang 5.000 orang. Walaupun ada makanan tetapi tidak cukup. Tapi Yesus karena dia Tuhan, dia bisa melakukan apa yang dia mau. Ya, dia bisa melakukan apa yang dia mau. Dengan bermodalkan 2 ikan dan 5 roti. Ya. Dengan bermodalkan 2 ikan dan 5 roti, maka Yesus memberkati roti itu dan mengucap syukur, lalu 5.000 orang itu tidak pulang kelaparan, tidak pulang dengan pingsan di perjalanan mereka, tetapi mereka pulang dengan dikenyangkan. Lalu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang itu mau menemui Yesus lagi. Lalu di dalam ayat 25 dikatakan ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu koreksi yang tajam yang diberikan kepada orang-orang yang mencari dia pada waktu itu. Bahkan juga ini menjadi koreksi bagi kita. Ya, motivasi kita mengikuti Yesus itu apa? Ya. Motivasi orang banyak yang 5.000 orang ini, mereka berulang lagi mereka jumpa Yesus. Lalu Yesus tahu apa yang dalam hati mereka. Yesus begitu tegas mengatakan di sini. Sekali lagi saya bacakan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu kenyang makan roti itu dan kamu kenyang." Sesungguhnya orang-orang yang datang setelah peristiwa 5.000 orang itu, saudaraku, ada orang yang banyak itu datang kembali kepada Yesus. Lalu Yesus
mengatakan kepada mereka, engkau mencari aku, engkau mau mendapatkan aku karena engkau kenyang, bukan karena engkau percaya. Bukan karena engkau yakin mukjizat-mukjizat itu Allah yang mengerjakannya, bukan karena engkau percaya bahwa aku ini Tuhan. Yesus berkata, engkau mengikut aku, engkau mencari aku karena kamu sudah kenyang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika motivasi kita jelas mengikut Yesus, maka Tuhan akan memberkati kita. Orang-orang yang mengikut Yesus, mencari Yesus pada waktu itu, mereka memiliki satu pemahaman bahwa Yesus itu mampu memberikan kita makan. Mereka tidak percaya bahwa Dia itu adalah Allah yang hidup. Mereka tidak memiliki rasa hormat lagi kepada Tuhan, karena mereka pikir mereka sama saja. Mungkin mereka pikir waktu ini orang sulap atau pemain sulap atau orang bagaimana lah. Tetapi Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa akulah Tuhan yang bisa memberkati engkau. Kadang-kadang hari-hari ini saudaraku, orang Kristen terlalu sibuk untuk memperlengkapi isi perutnya. Ya. Terlalu sibuk tanpa melibatkan diri untuk melakukan kehendak Allah. Saya percaya pada hari ini kitalah orang-orang yang mau melibatkan diri dalam pekerjaan Allah, pekerjaan yang Allah kehendaki. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang kita perhatikan dalam keterlibatan kita, pengikutan kita kepada Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Injil Yohanes. Dikatakan, engkau mencari aku bukan karena kamu percaya kepadaku, tetapi karena kamu makan roti dan mengalami kekenyangan. Makanya engkau mencari aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Yesus bukan karena kita mau mendapatkan berkat-berkat yang melimpah. Ya, bukan itu motivasi pertama, bukan itu poin yang utama untuk mengikut Yesus. Ada hal-hal yang paling mendasar, ada hal-hal yang paling penting yang disampaikan Yesus ketika mereka mau mencari Dia, yaitu melakukan kehendaknya. Percaya kepadanya itulah salah satu kehendak Allah dalam pengikutan Yesus. Dikatakan bahwa pekerjaan itu adalah mempercayai Dia, ya. Mempercayai Dia, percaya kepadanya di sini mengandung beberapa makna, yaitu percaya, yakin, mempercayai dan merasakan kehadirannya. Kemudian keyakinan itu mengarah kepada ketergantungan kepada Tuhan, kemudian mengandalkan Tuhan, mempercayainya sepenuh, dan di dalamnya ada jaminan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang Tuhan kehendaki. Untuk kita percaya kepadanya bukan hanya sekedar melihat Dia, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, tidak. Tetapi Tuhan menghendaki kita memiliki keyakinan yang kokoh, keyakinan yang total akan pribadi Kristus. Wah, kalau saya tidak diberkati, kalau roti nggak ada, kalau makanan tidak ada, kalau pekerjaan saya tidak diberkati, saya tidak mau ikut Yesus. Percuma. Saudaraku, motivasi yang seperti ini yang Tuhan tidak senang. Tuhan mau kita mencari kerajaan-Nya dulu dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Doa saya siapkan firman Tuhan ini, saudara, saya berdoa supaya semua jemaat Tuhan GBS Sinai memiliki kepercayaan total kepada Kristus. Bukan hanya saat kita diberkati, bukan hanya saat deposito kita mengembang ke kiri dan ke kanan. Tidak, saudaraku. Tetapi ketika kita mempercayai Dia dan bergantung sepenuhnya kepada Dia, mengandalkan Dia dalam segala hal, maka berkat itu akan datang sendirinya. Mungkin bagi kita mustahil. Dengan kali-kali kita mustahil untuk kita dapatkan. Tetapi karena Tuhan memberkati, karena Tuhan punya janji, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bergantung kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan dan mempercayai bahwa perkataan-perkataannya itu, pribadi Kristus itu punya jaminan yang luar biasa. Biarlah itu yang mendasar dalam hidup kita untuk mengikuti Yesus. Bukan supaya saya diberkati, bukan supaya saya kenyang, bukan supaya perusahaan saya, usaha saya berkembang. Saudaraku, tanpa kita doakan, itu semua dilakukan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Supaya anak-anakku diberkati, sehat semua, usaha mereka diberkati semua akan diberkati. Tetapi yang paling utama yang perlu kita ingat dan
kita simpan dalam benak kita, yaitu kita harus mempercayai Dia dengan total. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya dalam pengiringan kita dengan Tuhan, ada jaminan yang luar biasa di dalam firman Tuhan. Setiap janji Tuhan, setiap perkataan Tuhan, itu pasti akan terlaksanakan dalam kehidupan kita. Ketika kita sebagai orang percaya, bergantung kepada Kristus hanya setengah-setengah, maka kita akan jatuh. Mari bergantung, bersandar kepada Dia, andalkan Dia dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap pekerjaan, dan apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, andalkan Tuhan. Jangan karena kita punya uang, jangan karena kita punya pendidikan yang hebat, jangan karena kita punya pemahaman yang luar biasa, lalu suka-suka hati kita tanpa percaya kepada Dia, tanpa minta izin kepada Dia. Saudaraku, mari kita belajar untuk mempercayai Dia dengan total. Ketika engkau melakukan sesuatu, minta izin dengan Dia. Jangan gegabah dalam mengikuti Yesus. Jangan gegabah dalam melakukan sesuatu, mengesampingkan Dia. Jangan, saudara. Buktinya kita percaya kepada Tuhan. Buktinya kalau kita memiliki keyakinan yang penuh dengan Tuhan, segala sesuatu dalam hidup ini kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Tanpa ketergantungan kita kepada Dia, tanpa mempercayai dan mengandalkan Dia dengan sepenuh, maka kita belum melakukan kehendak Dia, Bapak Ibu. Poin yang kedua, orang percaya harus bisa menangkap kehendak Allah. Harus bisa terlibat sepenuhnya dalam menangkap kehendak Allah itu. Kita baca ayat 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang. Ini seruan Yesus kepada murid-muridnya. Inilah kehendakku, supaya setiap orang yang percaya kepadaku, ya, supaya dari semua yang telah diberikan kepadaku, jangan ada yang hilang. Itu kerinduan Tuhan, itu kerinduan Tuhan. Maka dari itu, kerinduan Tuhan itu kita harus terlibat untuk mengerjakannya. Yaitu Dia katakan bahwa jangan ada yang hilang dari semua yang telah diberikan kepadanya. Ya. Orang percaya itu harus bisa menangkap kehendak Allah itu. Kita harus berani menyampaikan berita-berita keselamatan bahwa Yesus adalah roti yang hidup. Yesus adalah penyelesai masalah yang total. Ya. Kalau Dia menyelesaikan hidup kita, maksudnya Dia memperbaiki kehidupan kita, maka Dia akan memperbaiki selama-lamanya, seterusnya, sepanjang kita tetap bergantung kepada Dia. Akui bahwa kita ini adalah orang lemah, akui bahwa kita ini bukan orang hebat. Otak kita yang sebesar bakpao ini, saudaraku, itu yang Tuhan yang beri. Apa yang kita mau andalkan, apa yang kita mau sombongkan, enggak ada, saudaraku. Karena semua adalah pemberian Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan bagi kita adalah mempercayai Dia, bergantung sepenuhnya kepada Dia, dan tidak pernah mengecewakan Dia. Maka dari itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah menghendaki jangan ada yang hilang dari semua yang diberikan kepada Yesus. Ya, saudaraku, bagaimana kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan itu? Ada banyak saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih datang ke gereja semenjak kita onsite. Ya. Beberapa minggu yang lalu kita rapat di sini dan sudah dihunjuk tim untuk membesuk, mengingatkan kembali mereka supaya mereka datang ke gereja. Saudaraku, itu adalah salah satu pekerjaan yang kita harus terlibat di dalamnya, supaya orang-orang yang sudah pernah datang kepada Kristus jangan sampai terhilang. Ya. Sekarang sudah onsite, dulu online. Ada orang-orang yang memiliki keterbatasan secara fisik. Ya, mungkin rumahnya jauh, ya. Seperti Tante Ratna, jauh di Permata sana. Tetapi saya lihat orang-orang yang masih energik, sudah onsite kita ibadah, tetapi masih banyak yang tidak mau datang. Dan itu bukan hanya di gereja kita. Ya. Semenjak selesai COVID, ada banyak gereja-gereja yang isinya melempem. Ya.
Beberapa minggu yang lalu saya pelayanan di salah satu gereja di Jalan Ciliwung sana. Biasanya jemaatnya itu penuh, kursinya itu penuh semua. Malah setengah kursinya itu kosong. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus terlibat di dalam melakukan kehendak Allah. Supaya jangan ada yang hilang dari antara kita. Tetapi Tuhan akan bangkitkan kita pada akhir zaman. Dikatakan di dalam ayat 43 itu dikatakan bahwa jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Jangan ada yang hilang, tetapi semua dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itulah satu kehendak Tuhan bagi kita. Supaya semua kita yang ada di tempat ini tidak terhilang, tetapi akan dibangkitkan pada akhir zaman. Tidak tinggal dimakan cacing saja, saudara. Tetapi kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Mau siapapun kita, saudaraku, tanpa kita mempercayai Tuhan dengan total, maka hidup kita bisa terhilang. Maka dari itu mulai hari ini, mulai saat ini, engkau ikatkan dirimu terhadap Kristus. Engkau ikatkan dirimu terus dalam pekerjaan Tuhan, maka kehidupan kita tidak akan hilang, saudaraku. Tetap di dalam pokok anggur, jangan pernah keluar daripada pokok anggur itu. Kenapa? Karena Yesus sudah memberikan pernyataan bahwa dialah satu-satunya yang telah dimateraikan oleh materai Allah untuk menyelamatkan saya dan saudara. Kemudian, bagaimana cara kita melibatkan diri dalam menangkap kehendak Allah, yaitu jangan bersungut-sungut. Ayat 43 dikatakan di situ, jawab Yesus kepada mereka, janganlah kamu bersungut-sungut. Ya, kalau saya lihat tadi dari ayat 25 sampai ke 51 ini ada 2 kali dikatakan jangan bersungut-sungut. Maksudnya persungutan pertama orang Israel itu bersungut-sungut dengan pernyataannya bahwa dia adalah roti yang hidup. Kemudian Yesus berkata di sini, ya, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Hal yang kedua, saudaraku, yang harus kita lakukan adalah dalam pengiringan kita kepada Yesus, jangan pernah kita mengadakan persungutan. Ya. Kalau kita bersungut-sungut dalam melakukan kehendak Allah, maka tidak ada berkatnya bagi kita, tidak ada faedahnya bagi kita. Maka dari itu lakukan dengan ikhlas, lakukan dengan segenap hati, dan semuanya itu untuk Tuhan. Kemudian, orang percaya kepada Yesus, ya, itu sudah ditentukan. Di dalam ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Saudaraku, kita harus sadari bahwa kita terlibat dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan itu, dalam mengerjakan kehendak Allah itu tidak secara kebetulan. Tetapi itu adalah keputusan Tuhan yang Tuhan tentukan untuk digiring, untuk dibawa kepada Dia. Apapun latar belakang kita. Ya, apapun latar belakang kita, apapun hal-hal yang kita lakukan sebelumnya, Tuhan tidak ingat itu. Kenapa? Karena di sini dikatakan, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara itu adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Amin. Bukan orang gampangan, bukan orang biasa. Ya. Bukan orang apa adanya, tetapi orang yang dipilih Allah dan dibawa kepada Kristus untuk menjadi miliknya. Saudara-saudara, saya dan siapapun kita yang menjadi milik Tuhan, itu adalah sudah ketentuan Tuhan. Sudah diagendakan Tuhan sebelum dunia dijadikan. Engkau dan saya menjadi milik Kristus yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Amin. Tadi waktu saya salam Pak Dom, dia pegang begini, saya bilang, dingin ya Pak Dom? Iya, kalau mau panas di neraka. Wah, seram banget Pak. Jangankan neraka Pak Dom, itu istri saya kemarin goreng sosis, langsung melepuh airnya, langsung ada 3 titik di sini di tangannya. Wah, jerit-jerit. Jangankan neraka Pak Dom, belum sampai ke dalam juga, di pintunya aja kurasa udah kebakar kitanya. Nah, saya teringat kemarin saya penginjilan di daerah Melong itu, saudaraku. Saya pulang dari
Beckham gitu ya. Dibilang teman saya, itu enak loteknya. Saya juga doyan lotek, saya makan. Bla 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 cerita-cerita. Rupanya dia orang Kristen, tetapi istrinya Islam, tapi sudah masuk Islam. Saya bilang, wah ini mangsa ini. Saya lama-lamain lah makan lotek itu kan saudara, sambil ngomong. Dia bilang, pekerjaan di mana bang? Oh saya pendeta. Oh ya pendeta, puji Tuhan. Wah, sudah berapa? Saya ngomong panjang lebarnya. Lalu akhirnya dia bilang, dia sadar, dia bilang, kalau begitu saya ini orang terhilang ya Pak. Gimana ya kalau aku mati nanti? Ya kalau mati di luar Yesus ya dikubur gitu aja. Tetapi kalau mati dalam Kristus, hidup kekal ada jaminannya. Dia bilang, saya dulu di Balai Keselamatan. Wah, tambah saya masukin itu firman, tambah dia bilang, oh iya, hari Minggu saya datang ke gereja Bapak. Puji Tuhan saudara. Nah, itu adalah satu hal yang membuat kita bergairah dalam keterlibatan kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu kita harus menyadari bahwa ketika orang tersebut tidak di dalam Yesus, maka dia akan dihakimi untuk menerima kebinasaan atau kematian kekal untuk selama-lamanya. Tetapi saya dan saudara yang sudah terima Yesus, yang sudah percaya Yesus, dan sampai kedatangannya kita tetap percaya sama dia, tetap berpegang penuh kepada dia, maka dia berjanji, aku akan membangkitkanmu sampai pada akhir zaman. Itu adalah jaminan yang luar biasa. Kita buka dalam Yesaya 54 ya 13. Yesaya 54 ayat ke-13. Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Ya, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Engkau akan jauh dari pemerasan, sebab engkau tidak usah lagi takut. Dan engkau akan jauh dari kejutan, sebab ia tidak akan mendekat lagi kepadamu. Saudaraku, ini adalah jaminan-jaminan yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita ketika kita mau terlibat dalam mengerjakan pekerjaannya. Dia menjamin anak-anak kita, dia menjamin keturunan kita, bahwa anak-anak kita, keturunan kita akan menjadi murid Tuhan. Siapa yang gak senang melihat anak-anak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan? Siapa yang tidak bahagia ketika anaknya itu memperkatakan kebenaran kepada teman-temannya? Saya rasa itu adalah satu kebahagiaan yang luar biasa ketika kita melihat anak-anak kita menjadi murid Tuhan juga. Dan ada jaminan yang luar biasa dikatakan di situ, bahwa besarlah kesejahteraan mereka. Bapak bisa terjemahkan, Bapak Ibu bisa terjemahkan kesejahteraan itu seperti apa. Tapi intinya, semua yang terbaik dipersiapkan Allah untuk orang-orang yang mau terlibat dan melakukan kehendaknya. Jangan takut anak-anak saudara tidak sekolah. Jangan takut anak-anak saudara ditinggalkan oleh zaman ini. Jangan takut saudaraku, karena ada jaminan bahwa anak-anak kita, anak cucu kita akan diberkati oleh Tuhan. Jaminannya semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau akan ditegakkan di atas kebenaran. Pegang janji itu saudaraku, dan terlibatlah di dalam kehendak Allah. Yang ketiga adalah kita harus mengerti bahwa Yesus adalah roti yang hidup. 48 Pak sampai 51. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Ini saudara, Yesus itu adalah roti yang hidup. Dan roti itu benar-benar makanan, dan darahnya itu benar-benar minuman. Itulah perjamuan kudus yang selalu kita terima setiap bulannya. Ya, Yesus adalah roti yang hidup, yang turun dari sorga. Ya,
Dan barang siapa yang makan roti yang hidup itu, maka dia akan mendapat satu legacy, yaitu warisan hidup kekal. Amin Bapak Ibu. Yang banyak aminnya sebelah sini. Di sini separoh, di sini plus gak ada. Saudara mau memiliki warisan yang luar biasa itu? Puji Tuhan. Kalau engkau memiliki warisan itu, maka tidak perlu lagi takut menghadapi dunia ini. Tidak perlu takut menghadapi resesi. Tidak perlu takut menghadapi apapun ancaman, persaingan apapun dalam bisnismu. Engkau tidak perlu takut. Kenapa? Engkau sudah punya warisan yang luar biasa. Sudah punya harta pusaka yang luar biasa, yaitu hidup yang kekal dan dimateraikan oleh darah Kristus. Itulah satu kebahagiaan bagi kita, saudara. Ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan, jangan mentok dalam pergumulannya. Tetapi andalkan Tuhan, yakini Tuhan, Dia akan menolong kita. Memang bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhan. Maka dari itu siapkan hatimu, siapkan jiwa kita untuk menerima apa dan maunya Tuhan dalam hidup ini. Maka saya percaya Bapak Ibu, ketika kita sudah mendapatkan roti yang hidup itu, jangan lagi kita khawatir, jangan lagi kita takut. Tetapi kita harus hadapi setiap permasalahan dan setiap pergumulan. Karena Yesus luar biasa bagi kita. Yesus adalah penanggung jawab segala kehidupan kita ini. Dia bertanggung jawab. Ya. Dia tidak hanya ngomong, tetapi Dia melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau Tuhan yang sudah berjanji, roti yang hidup itu kita nikmati, maka tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini, Bapak Ibu. Ya, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kemarin tekanan darah saya naik 20/100. Saya bilang sama istri saya, "Ma, apa? Bukan 200/100. Iya, ada itu per 90. Enggak, pertama sekali 100. Wah, luar biasa. Saya bilang, ini apa ini, saya bilang. Saya tengking, saya doa, Tuhan tolong. Saya harus berobat. Saya bilang sama istri saya, "Mak, kayaknya saya ini mau pulang nih." Bener, ini dia. Saya nggak tahu kenapa kami satu paket bisa mimpin pujian dan khotbah, nggak tahu. Saya bilang, kayaknya mau pulang ini, Mak. Tapi Roh Kudus katakan, jangan takut. Saya bangkit, saya langsung ke dokter. Besoknya saya ke tusuk jarum. Dia bilang, wah bahaya ini. Dan puji Tuhan hari ini sudah normal, saudara. Ya, saya hanya bergantung kepada Tuhan. Saya bilang begini, saya nggak ada takut. Saya bilang, kalau memang Tuhan ambil, tapi anak-anakku tanggung jawab ya Tuhan. Kan gitu. Ada umpalo, saudara. Ya, kalau diambil saya nggak takut. Saya bilang sama si Eri, ya terserah kalau mau nikah lagi nggak apa-apa. Yang penting anak saya bisa diurus begitu. Tetapi kehendak Tuhan bukan begitu. Tuhan mau saya melayani Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan berkata bahwa Tuhan penolong dan penyembuhku. Maka aku tidak bersungut-sungut. Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah gini, kenapa penyakit ini lagi datang sama saya? Dalam hati kecil saya bilang begini, kebodohanmu sendiri. Masa 1 minggu itu ada datang ikan asin dari Medan itu, saudara. Itu enak, lezat gitu ya. Wah, saya hantam dengan daun ubi yang tumbuk itu. Masakan ala Batak itu. Wah, sedap. Pulang-pulang udah lapar. Saya lihat istri saya masak, wah saya makan di rumah lah. Wah, saya libas. Akhirnya, maka hati-hati Bapak Ibu. Karena sudah ngalamin, hati-hatilah untuk pola makan kita atur, ya. Nah, itu semua kembali kepada saya. Saya bilang, ya Tuhan saya salah. Ya, sekarang saya makan pisang, makan apa namanya lagi itu. Jadi istri saya jarang masak yang enak-enak sekarang ini. Ya paling sama anaknya aja. Ya kayak tadi pagi saya nggak makan nasi, ya hanya makan apa namanya ubi itu. Dalam hati saya, bagaimanapun saya merawat tubuh saya ini, kalau Tuhan bilang pulang, ya pulang. Amin.
Bagaimanapun dokter saya misalnya, dokter spesialis yang hebat, yang luar biasa, masalah jantung, masalah ini. Kalau Tuhan bilang, pulang, ya pulang. Amin Bapak Ibu. Maka dari itu untuk mempersiapkan hidup kita, kita harus percaya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ada janji di balik itu semuanya. Saya percaya kalau kita pada hari ini tetap setia kepada Tuhan, itu oleh karena Kristus. Ya. Saya ulangi, Yesus adalah roti yang hidup, ya. Dan barang siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya, maka dia akan mewarisi hidup yang kekal. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Saudara bertepuk tangan bukan buat saya, saudara bertepuk tangan artinya bersyukur kepada Tuhan. Ya, engkau sudah mendapatkan jaminan warisan hidup yang kekal itu. Kesimpulan kita pada hari ini adalah percayailah Yesus. Bukan sekedar percaya, tetapi lebih memiliki ketergantungan kepada Dia. Percayailah Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, bukan karena engkau diberkati, bukan karena engkau punya uang, bukan karena engkau kaya, tetapi di balik itu semuanya karena engkau menyadari Dia adalah roti yang hidup. Engkau membutuhkan Dia, Dia adalah kebutuhan utama kita. Dia adalah kebutuhan utama kita. Yang terakhir, jadilah pribadi yang bisa menangkap kehendak Allah dan ikut terlibat di dalamnya tanpa ada persungutan. Tanpa ada mempersalahkan siapapun. Tetapi kita ikut terus terlibat di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya. Selama saya di GBI Sinai, saya melihat tim pemusik begitu setia, begitu luar biasa. Ya. Terima kasih tim pemusik sudah memberkati kami selama ini. Para song leader semua sudah memberkati kami. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang mereka kerjakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk terlibat dalam pelayanan ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Ada tantangan tertentu yang diperhadapkan dengan kita. Tetapi kalau kita percaya Yesus adalah roti hidup yang menjadi kebutuhan kita, maka tidak ada persungutan dalam pelayanan apapun. Amin Bapak Ibu. Ya. Tidak ada persungutan apapun. Wah, kenapa saya tidak diperhatikan? Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begini? Harusnya begini, harusnya begitu. Semua ide kita bisa kita keluarkan, tetapi asalkan jangan kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami sudah mengakhiri ibadah ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, hendaknya Engkau tetap memateraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kelak kami orang-orang yang disebut namanya untuk menghadap Bapa dalam kekekalan. Tak seorang pun di antara kami yang terhilang Tuhan, tetapi semuanya kami utuh menjadi milik-Mu. Mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu sebentar lagi mau pulang. Engkau jagai mereka, pelihara mereka dalam kendaraan yang mereka tumpangi. Engkau berkati mereka dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapa di sorga yang mengalami kelemahan, sakit, penyakit, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, semua kebutuhan kami percaya Engkau yang bertanggung jawab. Kami percaya ada kelebihan Tuhan dalam berkat-berkat-Mu dalam kami. Dan kami percaya bahwa itu menjadi penyemangat kami, dan kami belajar untuk tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Kami tetap hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami mau pulang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara dari hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Ya, mari kita angkat pujian kita. Ku berbahagia. Bahagia, yakin teguh. Amin. Yesus abadi kepunyaanku.